Hai teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian individu. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu Hikmah Pradana, Irdayani Dongoran, Nurhana, dan Yohana Gabriela Putri Sitanggang. Pengertian perkembangan kepribadian. A. Perkembangan. Perkembangan adalah merupakan suatu proses terjadinya perubahan-perubahan psikologis atau sifat khas yang secara terus-menerus menuju ke suatu arah, yaitu organisasi atau struktur tingkah laku pada tingkat integrasi yang lebih tinggi melalui proses belajar. B. Kepribadian. May berpendapat bahwa kepribadian adalah suatu aktualisasi dari proses dalam hidup seseorang individu yang bebas, terintegrasi dalam masyarakat, dan memiliki satu perasaan cemas dalam batin yang berhubungan dengan religiusitas. Menurut Whittington, kepribadian adalah keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan sebagaimana yang nampak pada orang lain. Kepribadian ini bukan hanya melekat dalam diri seseorang, tetapi lebih merupakan hasil daripada suatu pertumbuhan yang lama, suatu kulturil. Dapat disimpulkan bahwa kepribadian yaitu suatu organisasi yang unik atau khas pada diri setiap individu yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan, sehingga menjadi penentu atau pengaruh tingkah laku. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang dimiliki seseorang apabila berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, ada aspek-aspek kepribadian. Aspek-aspek kepribadian dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada vitalitas. Vitalitas merupakan pusat tenaga semangat hidup seseorang yang relatif konstan dan menetap. Sangat erat hubungannya dengan proses fisiologis dan lebih ditentukan oleh faktor pembawaan. Yang kedua, ada temperamen. Sifat-sifat yang berhubungan dengan emosi atau perasaan, misalnya pemarah, penyabar, periang, pemurung, dan lain-lain. Yang ketiga, ada extraversion. Extrovert ditandai dengan hubungan keterlibatan dengan dunia luar. Extrovert memiliki ciri-ciri seperti senang dengan orang-orang, penuh dengan energi, dan sering mengalami emosi positif, cenderung antusias, orientasi terhadap tindakan. Biasanya orang-orang yang akan berkata ya atau mari kita lakukan. Untuk hal-hal yang menyenangkan, mereka ingin bicara, menegaskan diri sendiri, dan menarik perhatian untuk diri sendiri. Yang keempat, ada neurotik. Neurotik merujuk kepada kecenderungan untuk mengalami perasaan negatif khusus, seperti gelisah, pemarah, dan depresi. Mereka merespon secara emosi untuk peristiwa yang tidak akan mempengaruhi banyak orang, dan reaksi mereka cenderung lebih intens daripada biasanya. Ada macam-macam karakteristik kepribadian. 1. Sanguinis. Sanguinis adalah tipe karakteristik manusia yang paling umum. Orang-orang sanguinis memiliki ciri-ciri kepribadian sebagai berikut. Ada suka bersenang-senang, mudah bergaul dengan orang lain, aktif, ekspresif, dan cenderung pelupa. Yang kedua, melankolis. Orang yang memiliki kepribadian ini adalah tipe pemikir atau perfeksionis. Selain sifat-sifat tersebut, orang melankolis juga memiliki ciri lain seperti sangat detail, menjunjung tinggi, kualitas taat aturan, cemas jika berada lingkungan baru, dan bisa agresif di saat tertentu. Yang ketiga, plekmatis. Orang plekmatis adalah pemerhati. Mereka senang menganalisis hubungan interpersonal antar manusia, serta kejadian-kejadian di sekitarnya. Karakteristik orang dengan tipe plekmatis itu bawaannya tenang atau kalem, setia pada pasangan dan keluarga, selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan teman lama, dan cenderung menghindari konflik. Yang keempat, koleris. Koleris adalah tipe kepribadian yang memiliki keinginan besar dan sangat fokus pada tujuan. Sifat-sifatnya yang lain juga menggambarkan hal serupa, yaitu cerdas, tidak terlalu ramah,
dan lebih suka bekerja sendiri. Materi yang keempat yaitu perkembangan kepribadian peserta didik. Secara umum, proses dapat diartikan sebagai runtutan perubahan yang terjadi dalam perkembangan sesuatu. Secara global, seluruh proses perkembangan individu sampai menjadi person atau dirinya sendiri berlangsung dalam 3 tahapan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor-faktor yang berasal dari dalam, di mana yaitu A. Bakat atau pembawaan atau nativisme. Anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu. Bakat ini dapat diumpamakan sebagai bibit yang terkandung dalam diri anak. B. Sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan ini didapat dari orang tua atau nenek moyangnya berupa fisik dan mental. C. Dorongan dan insting. Dorongan adalah suatu keinginan yang mendorong untuk melakukan sesuatu atau bertindak pada saatnya. 2. Faktor yang berasal dari luar individu diantaranya A. Makanan. Makanan mempengaruhi perkembangan individu. Hal ini terutama pada tahun-tahun kehidupan anak. B. Iklim. Sifat-sifat iklim, alam, dan udara mempengaruhi sifat-sifat individu dan jiwa bangsa yang berada pada iklim tersebut. C. Ekonomi. Orang tua yang ekonominya lemah sering kurang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan jasmani dan perkembangan jiwa anak. Yang terakhir yaitu kedudukan anak dalam keluarganya. Bila anak itu merupakan anak tunggal, biasanya perhatian orang tua seluruhnya tercurah pada anak itu, sehingga anak tersebut mempunyai sifat yang manja, menarik perhatian dengan cara kekanak-kanakan, dan sebagainya.